haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu Siang dan malam, mari sama-sama kita merenungkan kasih Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah kita tetap melakukan kebenaran lewat firman Tuhan. Karena inilah menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Sekali lagi kata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, pada siang hari ini kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Biar kami mau sama-sama renungkan setiap firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami merenungkan firman-Mu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Merenungkan firman-Mu Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau yang mengerti setiap hidup kami Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan kami, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat siang hari ini, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali di tempat ini. Kami mau buka ibadah kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Bahkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus hadir bersama-sama kami di tengah kami pada siang hari ini. Lawatan-Mu boleh terjadi. Sehingga kami yang mungkin saat ini datang dengan beban berat, kami percaya Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami alaskan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, mari lambaikan tanganmu dan sorakan haleluya. Lagi haleluya. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita hari ini, ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
bergandengan tangan ya semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan lebih lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan suara-suara kemuliaan, kemenangan bagi nama Tuhan. Kita masih akan memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kau Raja yang memerintah, yang berdaulat, dan memimpin hidup kami Tuhan. Namamu Yesus. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kami nyanyikan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Amen. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Amin. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Amin Tuhan. Kaulah Raja kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari katakan lagi dari awal. Dalamnya samudra, Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. tinggi, Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Amin. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Amin Tuhan. Hanya Kau Raja dalam hidup kami. Mari kita mau katakan, hanya Kau. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja Katakan, atas segalanya.
Katakan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Amin. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Katakan sekali lagi, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Amin Tuhan, Kau Raja dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari katakan kepada kanan kirimu, Yesuslah Raja dalam hidupmu. Yesuslah Raja dalam hidupmu. Amin, amin. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian kita dengan sepenuh hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari angkat tanganmu, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yes, inilah kami Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama lebih lagi mengatakan, aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Yes, perkatakan dengan imanmu sambil mengangkat kedua tanganmu. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan tujuan hidup kami. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Berikan saudara-saudara kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya amin Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan mengasihi Engkau segenap hati dan segenap jiwa kami. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Sebab kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Katakan kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama lebih lagi katakan bahwa kasih adalah lemah lembut, kasih memaafkan, kasih mengampuni. Jangan hanya menyanyikan, namun mari maknai setiap liriknya. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah, yes, ajari kami Tuhan. Ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah
lembut, katakan ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini Ajari kami Tuhan, saling mengampuni. seperti kasih-Mu yang mengampuni setiap kami Bapa. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Katakan lebih lagi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari lebih tinggi lagi, katakan ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Ya benar Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang tiada batasnya. Amin, amin. Kasih yang tidak sama seperti orang-orang di sekitar kami. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang lemah lembut dalam kehidupan kami. Amin. Kami tahu Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang memaafkan. Kasih-Mu yang tidak pernah habis. Kasih-Mu yang tetap setia bahkan saat kami menjauh dari hadapan Tuhan. Kasih yang tetap setia bahkan saat kami sedang jatuh. Tuhan, pada siang hari ini ajar kami Tuhan untuk memiliki kasih seperti Tuhan. Amin. Kasih yang mungkin memang susah Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami Tuhan tidak hanya menyanyikan tentang kasih Tuhan, tidak hanya berkata-kata tentang kasih Tuhan, tapi biarlah hidup kami itu menjadi bukti kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, mari bentuk kami semakin serupa dengan hati-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami yang keras dan sembuhkan hati kami yang terluka. Biar kami Tuhan dapat mampu mengampuni seperti Tuhan yang telah mengampuni dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan sangat mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Silakan duduk semuanya, puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, puji nama Tuhan, semuanya sehat? Ya, puji Tuhan, siang hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan maupun amplop perpuluhan seperti di tangan saya, saudara bisa mengangkat tangan yang tinggi, nanti asir-asir yang luar biasa akan memberikannya untuk saudara semua. Ya. Semuanya sudah mendapatkannya? Oke, semua sudah mendapatkannya. Dan saat kita akan memberi kepada Tuhan, sama-sama kita mau ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati dengan kebenaran ini, amin? Lebih semangat lagi katakan amin. Ya, saudara,
kadang dalam kehidupan kita, hal yang paling sulit untuk kita lakukan itu bukan melakukan sesuatu yang besar. Tetapi yang paling sulit itu adalah melangkah untuk mencoba pertama kalinya. Ya saudara, yang paling sulit itu kadang melangkah untuk pertama kali. Seperti saat pertama nih mencoba sesuatu yang baru. Kita pasti merasa deg-degan, kita merasa ragu, kita merasa takut saudara. Namun ketika kita berani melangkah, seringkali kita sadar bahwa sebenarnya tidak sulit, tidak seperti pikiran kita saudara. Sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Benar saudara? Ya benar ya. Seperti contohnya saya ingin kesaksian dikit, saya pertama kali merantau di umur 17 tahun. Dan di situ saya merantau, saya mulai masuk dalam pelayanan. Sejujurnya waktu itu saya takut saudara. Saya takut tidak mampu, takut tidak bisa, bahkan takut tidak cukup baik, bahkan takut apakah saya itu bisa bertahan atau tidak. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan itu tidak mencari orang yang sudah berani, tetapi Tuhan itu mencari orang yang mau melangkah dengan percaya saudara. Dan ketika saya berani mengambil langkah kecil itu, saya melihat bagaimana Tuhan itu menolong saya, Tuhan itu menguatkan saya, dan Tuhan itu memelihara kehidupan saya sampai hari ini. Dari situlah saya mengerti bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu selalu membutuhkan iman dan hati yang berani. Katakan amin. Ya, karena siang hari ini saya ingin membagikan pesan persembahan berjudul Hati yang Berani. Sama-sama kita katakan hati yang berani. Mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan ini yang terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Mari kita sama-sama boleh dibuka kitabnya saudara. Sama-sama kita baca ayat 35 ini. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Katakan amin saudara. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan itu memanggil kita untuk tetap percaya, untuk tetap setia, untuk tetap berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan. Karena saudara, kepercayaan itu kepada Tuhan itu gak cuma di kata-kata, tapi lewat tindakan kita, lewat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, keberanian itu bukan sekedar perasaan, tetapi keputusan untuk tetap percaya dan melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara boleh lihat Alkitabnya di Ibrani pasal 10 ini. Jika saudara membaca ayat sebelum dan sesudahnya, kita akan menemukan bahwa tanpa hati yang berani, kita itu sulit bertahan dengan rela dalam mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara buka dalam Ibrani pasal 10 ayat 38, boleh buka di Alkitabnya masing-masing. Ya, di ayat 38, saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara. Di ayat 38 ini juga dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Namun seringkali saudara yang menjadi tantangan bukan karena kita tidak punya iman, tapi karena kita kekurangan keberanian untuk melangkah dalam iman itu. Sering kita ngomong, aku percaya kok aku percaya. Tapi nyatanya tindakan kita tidak melakukan itu. Iman kita kurang. Padahal Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk melangkah saudara. Tanpa keberanian, kesabaran itu bisa berubah menjadi keputusasaan. Dan iman bisa berubah menjadi kekecewaan. Kadang iman kita menjadi pasif ya saudara. Jujur aja kadang iman kita itu bisa menjadi pasif. Kadang kita berkata, Tuhan kalau Tuhan memberkati kehidupan aku, Tuhan memberkati dulu kehidupan aku, baru aku memberi sama Tuhan. Baru aku kasih dia Tuhan. Ya saudara, memang Tuhan bisa memberkati saudara terlebih dahulu. Bahkan sebelum saudara memberi pun Tuhan sudah memberkati saudara, amin. Ya, tapi firman Tuhan juga menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan memberkati dan memelihara kita ketika kita berjalan dalam iman. Termasuk saat kita memberi dan melayani Tuhan. Amin saudara. Karena itu pada siang hari ini mari kita mengambil kembali sikap hati yang berani dalam kasih Tuhan. Mengapa di dalam kasih?
Karena dalam 1 Korintus pasal 13 berkata, yang terbesar adalah apa saudara? Ya, kasih. Kasih adalah dasar dari iman dan kesabaran kita. Kasih Tuhan itu yang membuat kita berani. Berani dalam hidup, berani dalam iman, berani bertahan sampai akhir, berani memberi, berani melayani, bahkan berani bersaksi untuk Tuhan. Hari ini kita semua sudah mengalami kasih Tuhan. Ya, dan ketika kita semakin memahami kasih Tuhan, kita akan semakin berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, termasuk memberi kepada Tuhan. Karena itu mari siapkan persembahanmu, kita membawa kasih dan hati yang berani untuk mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Mari persiapkan persembahan maupun perpuluhan saudara. Mari angkat yang tinggi. Kita akan menyerahkan persembahan ini, kita akan minta Tuhan memberkati persembahan kita semua. Mari tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa. Bapa yang surgawi yang dalam kasih, yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk kepadamu Tuhan. Seringkali memang dalam kehidupan kami tidak mempunyai keberanian untuk kami memberi kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang tidak mempunyai keberanian Tuhan untuk memberi kepadamu. Tapi biarlah siang hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kami, mengetuk pintu hati kami, menegur kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menerangi hati kami, supaya kami juga berani hidup bagi Tuhan, berani memberi kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami untuk melayani serta bersaksi bagi Tuhan. Biar Roh Kudus terangilah kami agar kami tahu bahwa ketika kami memiliki hati yang berani, Engkau menyediakan upah yang besar dalam kehidupan ini dan memberkati setiap pemberi yang memberi dengan rela dan bersukacita. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berilah dengan tetap tersenyum karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh. Ya, puji nama Tuhan. Ya saudara, bagi saudara yang tidak membawa tunai, saudara tetap bisa memberi melalui transfer atau scan QR Code yang ada di amplop dan di layar. Terima kasih untuk pemberian persembahan perpuluhan saudara. Sekarang kita akan simak video pengumuman GPD Lipo Cikarang berikut ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, sungguh sebuah sukacita bisa kembali beribadah bersama hari ini. Setiap minggu adalah kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengarahkan hati kembali kepada Tuhan, dan diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2, Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang terbukti dalam setiap kesesakan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Kami percaya kehadiran saudara bukan sebuah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan yang indah. Gereja adalah rumah rohani tempat kita bertumbuh, dikuatkan, dan berjalan bersama sebagai keluarga Allah. Kami mengajak seluruh jemaat untuk terus setia, hadir dalam ibadah raya setiap minggunya. Disinilah kita dibangun melalui firman, dipulihkan melalui hadirat Tuhan, dan diperlengkapi untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan iman yang teguh. Ibrani 10 ayat 25, kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena melalui kebersamaan kita saling menguatkan. Untuk anak-anak, ibadah Star Station hadir sebagai tempat mereka belajar mengenal Tuhan dengan sukacita, melalui pengajaran yang sesuai dengan usia mereka. Iman ditanamkan sejak dini agar mereka bertumbuh dengan dasar yang kuat di dalam Kristus. Bagi generasi muda, Radiant Generation menjadi ruang untuk bertumbuh, bersekutu, dan diperlengkapi menghadapi tantangan zaman ini. Anak muda dipanggil untuk hidup dengan tujuan, menjadi terang, dan membawa pengaruh yang baik dimanapun mereka berada. Dengan tema More Than Enough, sebuah pengingat bahwa di dalam Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Kasih karunia selalu cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk menolong kita menghadapi setiap musim kehidupan. Doa malam menjadi sesi khusus untuk kita kembali diisi oleh kasih Tuhan. Di hadirat Tuhan, kita diperbarui supaya mampu menghidupi kasih di tengah dunia yang sering kali sulit. Rumah doa adalah tempat kita belajar menghidupi kasih dalam komunitas yang lebih dekat. Di sana kita saling mendengar, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Kasih tidak hanya diucapkan, tapi diwujudkan lewat kepedulian kepada sesama. Alkitab mengatakan agar kita bertolong-tolonglah menanggung bebanmu.
Inilah gambaran kasih yang hidup, berjalan bersama dalam suka dan duka. Mari hubungi Ketua Rumah Doa dan rasakan kasih Tuhan dalam komunitas Rumah Doa. Jangan lupa untuk tetap terhubung melalui sosial media yang ada di layar saudara, supaya setiap firman dan penguatan yang kita terima bisa menolong kita terus mempraktekkan kasih Tuhan dalam keseharian kita. Pelayan-pelayan GPDI Lipo Cikarang yang setia, ada pengumuman penting buat saudara. Akan ada Serve dan Connect yang adalah fellowship pelayan pada hari Sabtu 7 Maret tahun 2026 jam 6 sore. Di mana pertemuan ini wajib dihadiri oleh seluruh pelayan. Yuk dari sekarang mark your calendar, ini waktu untuk kita refresh hati, recharge semangat, dan reconnect satu sama lain sebagai satu tim pelayanan yang dipakai Tuhan. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang saling melengkapi. Sampai jumpa! Bapak, Ibu, Saudara, sekalian. Bulan Februari ini gereja membuka kesempatan istimewa bagi setiap jemaat yang rindu terlibat lebih dalam melalui pelayanan. Mungkin selama ini kita merasa, saya hanya jemaat biasa, atau saya belum cukup bisa. Padahal Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 10, bahwa setiap orang sudah menerima karunia untuk dipakai melayani sesama. Artinya, di dalam hidup setiap kita, Tuhan sudah menaruh potensi yang bisa dipakai menjadi berkat. Melayani adalah kesempatan untuk bertumbuh, belajar setia, belajar mengasihi, dan menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Di GPDI Lipo Cikarang, tersedia berbagai divisi pelayanan yang bisa Bapak, Ibu, Saudara pilih sesuai talenta dan kerinduan, seperti tim musik, multimedia, Star Station untuk anak-anak, Radiant Generation untuk youth, dan masih banyak lagi bidang pelayanan lainnya yang bisa dilihat lengkap di Google Form pendaftaran nanti. Tua, muda, bekerja, kuliah, sibuk, semua tetap bisa dipakai Tuhan dengan caranya masing-masing. Justru di dalam pelayananlah kita menemukan komunitas rohani, keluarga yang saling mendukung, dan ruang untuk bertumbuh bersama. Ambil langkah iman, berani mencoba, dan izinkan Tuhan memakai hidup kita lebih lagi. Silakan scan barcode pendaftaran yang ditampilkan di layar, atau hubungi kontak person yang tertera untuk mendaftar sebagai pelayan. Mari kita bukan hanya datang ke gereja untuk menerima, tapi juga datang ke gereja untuk memberikan hidup kita lewat melayani. Happy Sunday and God bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama hari ini. Mari keluar dari tempat ini dengan satu komitmen. Bukan hanya mendengar tentang kasih, tapi benar-benar menghidupinya. Seperti firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Mari hidupkan kasih Kristus di rumah, di sekolah, di pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa ya, luar biasa bersama Tuhan Yesus ya. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa sebelum firman disampaikan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat hari ini. Tak perkesudahan anugerah dan rahmat-Mu di hidup kami. Hari ini kami memuji, memuliakan-Mu, urapi tercurah. Urapan-Mu tercurah bagi kami senantiasa. Kami akan mendapatkan hikmat dari-Mu agar kami memiliki hikmat yang dari Allah, bukan hikmat manusia. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima hikmat yang sejati, yaitu hikmat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya agar mereka mendapatkan rema dari setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus mengasihimu dan aku juga mengasihimu. Amin saudara. Ya, Yesus mengasihimu, aku juga mengasihimu. Amin. Amin. Saudara, ini ada ajakan untuk melayani di GPDI Lipo Cikarang ya saudara. Kita ada rekrutmen pelayan ya. Bagi saudara yang mau melayani ya, saudara bisa mendaftar ya. Saudara ada yang mau melayani? Saya tunggu ya saudara. Yang melayani angkat tangannya. 1, 2, 3, mana yang lain?
Saudara mau melayani Tuhan? Woo! Saudara mau melayani Tuhan? Masih diberi kesempatan loh sama Tuhan untuk melayani. Kalau kita sudah tidak diberi kesempatan, kalau kita mau melayani. Susah saudara, apalagi kita sudah terbaring sakit. Bagaimana kita mau melayani? Kalau kita sudah terbaring sakit, punya kerinduan saudara. Jadi kalau saudara masih sehat, melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Ya saudara, ada pelayanan di tim musik. Ada pelayanan multimedia, ada di tim Aser ya saudara ya. Juga untuk visitasi ya saudara. Ya saudara, pakai talenta saudara ya untuk melayani Tuhan bersama-sama untuk gereja kita GPD Ciharang tercinta. Mau saudara? Amin. Ditunggu ya saudara pendaftarannya sampai di akhir bulan Februari ya. Jangan ragu saudara. Tuhan menunggu saudara ya. Untuk saudara tergerak dalam pelayanan ya. Ya, pakai waktu saudara untuk melayani Tuhan ya. Di mana Tuhan masih memakai kita untuk pelayanan itu satu kasih karunia saudara ya. Di mana orang banyak mau melayani mereka tidak bisa. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk melayani ya itu sangat sukacita saudara. Amin. Haleluya. Saudara mau melayani? Saudara mau melayani? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya ya. Yang katakan amin didengar oleh Tuhan ya saudara ya. Haleluya. Ya karena saya tidak bisa memperhatikan satu-satu ya. Ya diberkatilah untuk menjadi. Diberkati untuk menjadi. Amin ya. Ya saudara tema firman Tuhan hari ini adalah love story. Ya saudara bacakan. Saya percaya saudara punya love story ya masing-masing. Ada yang senyum-senyum di belakang saudara ya. Ada beberapa orang dia punya love story rupanya saudara ya. Love story dengan Yesus ya saudara ya. Amin. Amin. Minggu ini dan minggu depan ada 2 event besar ya. Valentine Day baru kemarin ya. Anak-anak youth pemuda merayakan saudara. Ya dan 2 hari ke depan tanggal 17 Imlek ya. Kongsi. Amin. Ya angpau. Haleluya ya. Angpau nalo ya saudara ya. Wah haleluya ya. Ya kalau yang single-single biasanya tidak memberi angpau tapi diberi angpau ya saudara ya. Yang mana yang single yang mau diberi angpau? Yang memberi biasanya yang sudah berkeluarga saudara ya. Mau keluarga muda, mau yang sudah tua ya saudara. Itu biasanya yang memberi ya. Yang muda-muda dilarang memberi. Tapi kalau saya nggak nolak kalau diberi saudara. Sama yang muda-muda. Amin. Ya tua muda kalau mau memberi ya. Diberkati amin. Kita memberkati dan diberkati, amin. Ya saudara, jadi harusnya minggu ini adalah minggu yang penuh sukacita ya. Yaitu dia bilang kongsi fakta ya saudara ya. Kongsi fakta itu artinya ya diberkati ya seperti itu saudara. Sebelum menyampaikan firman saya ingin menyampaikan beberapa fakta. Survei menunjukkan bahwa anak-anak tertawa 400 kali sehari. Setiap hari ya saudara ya, bukan sehari ya. Setiap hari 400 kali mereka menunjukkan tertawa. Sementara orang dewasa hanya 14 kali. Berapa perbandingannya saudara? Orang dewasa hanya 14 kali. Anak-anak 400 kali ya saudara. Jadi masa kanak-kanak adalah masa yang paling penuh dengan tawa. Karena mereka tidak ada beban ya, tertawa bebas ya. Bisa tertawa satu hari 400 kali. Kemudian frekuensinya akan makin berkurang. Sampai akhirnya berhenti sama sekali waktu orang tersebut sudah dipanggil pulang. Is dead ya saudara ya. Ya seperti itu katanya. Tertawa sebenarnya meningkatkan kesehatan serta membuat kita umur panjang. Siapa yang mau tertawa? Akan panjang umurnya. Amin, kita mau tertawa agar kita panjang umur, amin. Haleluya. Tuhan kasih kita masih bisa tertawa, sementara tertawa gratis, tertawalah dengan puas saudara ya. Belum dipungut biaya untuk tertawa sampai saat ini ya, masih gratis saudara. Kalau tidak, maka tidak ada pomeo, tertawa itu sehat. Tertawa adalah obat terbaik dalam hidup ya saudara. Itu adalah obat yang paling baik saudara. Menurut para ahli, bahkan tertawa yang dipaksakan pun punya efek positif pada kesehatan.
Ya saudara, kadang-kadang kita tertawa terpaksa ya. Kalau orang Chinese bilang langxiao ya saudara ya. Langxiao itu yaitu tertawa yang tidak nyaman, terpaksa ya saudara ya. Ya, jadi tertawa yang harusnya tertawa bebas tapi ini dia tertawa terpaksa. Jadi ya saudara, ya itu namanya langxiao ya saudara ya. Jadi kenapa kita tidak mencobanya? 1 menit tertawa keras pengaruhnya pada kesehatan katanya. Ekivalen dengan 10 menit jogging. Saudara bayangkan 1 menit dibanding 10 menit. Kalau saudara tertawa 1 menit ya kesehatan ekivalennya dengan 10 menit jogging perbandingannya. Jadi 10 banding 1. Jadi saudara tertawa pemilih jogging. Tawa. Jogging juga perlu saudara ya. Saya juga lagi dipaksa-paksa jogging terus saudara sama anak saya. Haleluya. Biar langsing katanya saudara ya. Haleluya. Ya kita perlu jogging juga, perlu tertawa saudara buat sehat ya, amin. Bahkan katanya tertawa itu bisa jadi obat untuk bermacam penyakit. Dari sulit buang air sampai obesitas. Jadi tertawa itu ada obat untuk segala penyakit dan tanpa efek samping. Amin. Jadi tertawa itu bebas ya saudara, nggak ada efek samping ya. Kalau kita tertawa muka kita malah justru olahraga saudara, nggak gampang tua ya. Benar nggak Bu Maria? Haleluya. Karena ibu ini suka senyum-senyum ya saudara ya. Haleluya. Yaitu jadi awet muda. Tertawa ya. Senang hati. Benar Pak? Haleluya tuh. Bapaknya juga senyum saudara ya. Haleluya. Ya diberikan masih tertawa itu sangat luar biasa ya saudara ya. Gak ada efek sampingnya. Jadi tersenyumlah pada tetangga saudara dan katakan di Valentine Day ini. Yesus mengasihimu dan aku juga mengasihimu. Kongsi facai. Haleluya. Ya saudara, 1 Korintus 13 ayat 13 kita baca bersama ayat ini. Ya saudara siap? 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Apa saudara? Kasih. Jadi yang paling besar diantaranya ialah kasih ya saudara. Kasih adalah perintah pertama Yesus Kristus. Matius 22 ayat 37 dan 38. Saudara bacakan ayat yang ke-37. 2, 3. Ayat 38 saya bacakan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara perhatikan ya. Yang pertama. Kasih juga adalah perintah baru dari Yesus Kristus. Kita baca lagi bersama ayat ini, Yohanes 13 ayat 34, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah. Demikian pula kamu harus saling. Amin saudara. Kita harus saling mengasihi. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang memberikan kita untuk saling mengasihi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan ya saudara ya. Mengapa yang terbesar adalah kasih? Karena dalam tatanan dunia baru di mana alam semesta ini akan menuju. Atau yang kita biasa sebut sebagai kerajaan Allah, hukum utamanya adalah kasih. Sebagai orang percaya kita harus menyadari hal ini. Semua orang percaya sementara dilatih untuk memerintah. Tetapi hukum yang berlaku dalam pemerintahan di dunia yang akan datang tersebut adalah kasih. Kalau pemerintahan menjalankan kasih ini, makmur rakyatnya ya saudara ya, nggak tertekan lagi. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus akan menjalankan pemerintahannya dengan kasih. Amin. Jadi kita harus menyadari tujuan utama kita dalam kehidupan di dunia ini adalah belajar kasih ya. Ini adalah agape ya saudara ya, kasih agape. Tapi kasih agape kita tidak akan bisa memerintah dalam dunia yang akan datang. Hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang kasih. Pertama, kasih itu adalah perbuatan. Saudara bacakan 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. Saudara bacakan bersama ayat ini 2, 3. Haleluya. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
poin, kasih itu bukan sekedar bicara atau ngomong aja saudara. Aku mengasihimu. Kasih adalah perbuatan. Paling gampang ya saudara ngomong aku mengasihimu. Tapi perlu dengan tindakan ya, dengan perbuatan. Banyak orang berpikir bahwa kasih itu adalah suatu perasaan. Saudara bisa saja mengatakan pada seseorang aku mengasihimu. Tapi kalau saudara tidak menunjukkan perbuatan, maka hal tersebut tidak ada artinya. Ya saudara ya, nggak ada artinya. Kasih itu bukan sekedar debar-debar cinta. Waktu saudara melihat seseorang ya mungkin Vito lagi ngelirik kiri kanan ya, dan yang lainnya. Nah itu Yogi senyum-senyum juga lagi melirik ya, dari depan ke belakang saudara ya. Tesa juga ya, Tesa ya, haleluya ya saudara ya. Ya itu ya saudara. Jadi yang pemudi melirik yang pemuda melirik pemudi ya. Ya itu saudara ya, kasih ya untuk saling mengasihi ya. Karena kalau sudah dewasa pasti menuju ke sana ya saudara ya. Jadi harus berdoa. Kalau sudah dikasih debar-debar cinta ya saudara ya. Tanya sama Tuhan, jodoh saya bukan. Haleluya. Ya, karena saya waktu menikah dengan suami saya perlu puasa saudara. Ambil waktu 3 bulan, puasa 1 minggu untuk memutuskan iya atau tidak. Jadi kalau saudara saat ditembak, saudara tanya sama Tuhan. Amin. Ya ini buat anak-anak muda ya, yang pemudi maupun pemuda ya. Kasih dari Tuhan itu lebih kekal. Amin. Kasih itu bukan sekedar debar-debar cinta waktu saudara melihat seseorang. Kasih itu adalah suatu perbuatan. Dalam New Living Translate dikatakan, marilah kita tidak hanya mengatakan aku mengasihimu. Tapi biarlah kita menunjukkan kasih lewat perbuatan. Ini ada dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 ya, dalam New Living Translate ya saudara. Kasih itu bukan hanya sesuatu yang saudara katakan, tapi apa yang saudara perbuat. Kasih biasanya dianggap sebagai suatu perasaan saja. Kenyataannya, kasih itu adalah suatu pilihan dan perbuatan. Perhatikan saudara, kasih itu adalah suatu pilihan dan perbuatan. Di perjanjian baru, dalam kamus Inggris ya saudara, kata kasih sebagai kata benda, noun, dipakai 110 kali. Tetapi sebagai kata kerja, verb dipakai sebanyak 137 kali. Kasih adalah action, perbuatan ya saudara ya. Ya, kedua, kasih itu adalah memandang orang seperti Tuhan pandang mereka. Saudara bacakan 2-3. Ya saudara, perhatikan tidak bahwa mudah sekali kita melihat hal negatif dalam diri seseorang. Paling gampang saudara ya, apalagi ngegosipin ya itulah. Seringkali kita menilai berdasarkan penampilan luar. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa kasih itu berarti memandang orang seperti Tuhan pandang mereka. Amin saudara? Ya kita jangan menggosip ya saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 8, saudara bacakan ayat ini 2-3. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Penulis Amsal mengatakan dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Dengan kasih ya saudara ya. Kasih menutupi dalam artian kasih tidak membeberkan atau menyiarkan dosa atau kesalahan orang lain. Dalam bahasa sekarang adalah menggosip ya saudara ya. Ya. Dalam Kejadian 9 ayat 20 sampai dengan 27. Kita membaca bagaimana Nuh memberkati anaknya Sem dan Yafet. Tetapi mengutuki cucunya Kanaan anak dari Ham. Alasannya, waktu mabuk Nuh terbaring telanjang di tendanya. Ham, bapak Kanaan, melihat ketelanjangan ayahnya dan memberitahu kedua saudaranya yang waktu itu di luar kemah. Waktu mendengar ayah mereka sementara telanjang, Sem dan Yafet mengambil kain, memegang di bahu mereka dan berjalan mundur untuk menutupi ketelanjangan ayahnya. Wajah mereka dipalingkan sehingga mereka tidak melihat ketelanjangan ayahnya.
Dalam Alkitab, ketelanjangan bisa diasosiasikan sebagai sesuatu yang memalukan. Kanaan, anak dari Ham, dikutuk karena ayahnya tidak menutupi ketelanjangan Nuh. Artinya dia mengekspos hal yang memalukan dari ayahnya. Dia bukan hanya tidak menutupi hal yang memalukan dari ayahnya, tetapi dia juga mengundang saudara-saudaranya untuk mempermalukan ayah mereka. Sebaliknya, Sem dan Yafet diberkati karena mereka menutupi ketelanjangan ayah mereka sehingga ayah mereka tidak dipermalukan lebih lanjut. Tuhan juga melakukan hal yang sama di Taman Eden. Setelah makan buah pohon pengetahuan, maka Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telanjang. Untuk menutupi ketelanjangan mereka dan menyelesaikan rasa malu mereka, maka Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Ini ada dalam Kejadian 3 ayat 21. Inilah cara bertindak yang penuh kasih terhadap dosa serta kegagalan orang lain. Kasih bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga tidak menyebarluaskan atau tidak bersuka cita atas kegagalan orang lain. Ya saudara, kita diajarkan di sini untuk tidak bersuka cita atas kegagalan orang lain. Kasih mengenakan baju pengampunan. Tanpa merasa perlu melihat ketelanjangan orang yang sudah jatuh. Kasih tidak suka mengulang-ulang kesalahan masa lalu orang lain, ya. Istilahnya saudara, kita tidak mau kepo dan bergosip. Ya, tidak mau mengulang-ulang masa lalu orang lain. Kasih juga tidak membuat perhitungan waktu orang lain melakukan kesalahan. Kasih tidak melihat masa lalu kelam dari seseorang. Tetapi lebih memilih potensi masa depan yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. Amin saudara. Itulah kasih. Jadi kita memokorit orang ini untuk dia maju ke depannya saudara ya. Meninggalkan masa lalunya untuk dia datang dan tahu kesalahannya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kasih tidak memendam. Kalau saudara adalah orang Kristen yang suka mengasihi, maka saudara akan selalu mencari cara untuk memberkati. Bahkan bagi orang-orang yang suka berbicara jelek di belakang saudara. Ya kita tidak baik kalau berbicara di belakang saudara. Harusnya kalau gentle itu kita hadapi orang tersebut. Benar saudara? Ya saudara, kita harus seperti itu. Enggak boleh mengerumpi mereka di belakang tapi gila ketemu orang yang enggak berani. Itu namanya enggak gentleman ya saudara ya. Ya, jadi kita harus melakukan yang terbaik ya saudara ya. Ya, kita harus membawa mereka datang ya. Jangan digosipin dan sebagainya, tapi kita bawa dia datang lagi kepada Tuhan agar dia juga diampuni dan diselamatkan. Amin. Saudara ingat bahwa Yesus perintahkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan? Mengasihi diri kita sendiri. Bukan? Saya tahu kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri saya. Tapi saya pilih untuk makan makanan enak, saya ke restoran. Ya saudara, menentukan diri sendiri. Saya pilih untuk berpakaian yang cukup untuk melindungi tubuh saya dari cuaca yang ekstrim. Apalagi sekarang musim hujan saudara. Saya tidak pergi keliling di Cikarang untuk menyiarkan segala kelemahan dan dosa yang Tuhan sudah ampuni. Mengapa? Karena saya mengasihi diri saya. Dan Tuhan minta kita mengasihi orang lain dengan cara seperti itu. Paham saudara? Kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Tuhan mau kita juga mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Amin saudara? Ya, karena kita mengasihi diri kita sendiri saudara. Dan Tuhan minta kita untuk mengasihi orang lain sama seperti diri kita juga. Kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Amin. Kasih itu adalah memandang orang seperti Tuhan pandang mereka. Amin. Ketiga, kasih itu adalah pilihan. Saudara bacakan 2-3. Saudara bisa memilih untuk mengasihi terlepas apakah saudara merasa mengasihi atau tidak. Kita bisa memilih untuk mengasihi atau memilih untuk tidak mengasihi. Kasih itu adalah pilihan, benar? Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Saudara bacakan 2-3.
Ya, amin. Ya, saudara. Dalam Feral The Message saya bacakan, kejarlah kehidupan yang penuh kasih seolah-olah hidupmu bergantung pada kasih. Karena memang sebenarnya demikianlah yang terjadi. Ini terjemahan The Message ya saudara ya. Perhatikan kata kejarlah. Artinya saudara membuat pilihan. Putuskan, pilihlah. Kasih adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk mengasihi atau untuk tidak mengasihi. Pilihan ada di tangan saudara. Fakta ini mematahkan salah satu mitos tentang kasih. Kita seringkali berpikir bahwa kasih itu tidak bisa dikendalikan. Seolah-olah suatu hari sementara kita berjalan dan tiba-tiba secara instan kita mengasihi dan kita tidak bisa mengendalikannya. Bahkan terminologi yang kita pakai tentang cinta seolah-olah menyatakan bahwa cinta itu adalah suatu kebetulan. Aku jatuh cinta. Nah, Vito jatuh cinta sama siapa nih? Haleluya. Lah, seperti itu contoh saudara ya. Ya, di sini ada kakaknya nih. Kakaknya jatuh cinta sama siapa? Wah, jadi tembak 2 orang ya saudara ya. Haleluya. Itu sebagai contoh ya saudara, aku jatuh cinta. Tolong aku sedang jatuh cinta. Aku tidak bisa melawannya. Seolah-olah kita tidak punya pilihan untuk mengasihi atau tidak mengasihi. Jadi bucin ya saudara ya, haleluya. Faktanya, justru kalau saudara melakukan tindakan kasih, walaupun saudara tidak merasa mengasihi, maka hal tersebut adalah suatu level kasih yang lebih tinggi. Adalah satu hal waktu kita mengasihi ketika bunga bermekaran. Dan saudara sementara mengalami bulan madu. Segala hal beres ya karena lagi bulan madu saudara bunga bermekaran. Ada banyak uang untuk segala hal. Haleluya. Waktu semuanya terasa baik-baik saja. Tapi ujian kasih justru keadaan tidak baik. Saudara sementara no hepeng, bokeh. Ya saudara ya. Saudara sementara sakit, tertekan atau bete ya. Ya jangankan rupiah, dolar juga nggak ada ya saudara ya. Terbalik ya, jangankan dolar, rupiah aja nggak ada ya saudara ya. Bokeh ya saudara. Ya bagaimana saudara? Sakit, tertekan atau bete ya. Kalau saudara memilih untuk mengasihi tanpa peduli perasaan saudara. Maka itulah jenis kasih yang lebih tinggi dari tingkatannya. Itulah jenis kasih Tuhan. Itulah cara Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Tuhan tidak memberikan apa yang layak pada kita. Kalau Tuhan memberikan apa yang layak pada saya, maka saya tidak mungkin akan berdiri di sini. Saudara juga tidak akan ada di sini. Rut dan Orpa, ini ada kisah ya saudara ya, Rut dan Orpa. Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian dia ingin kembali ke Bethlehem, rumah roti. Dia memberikan pilihan pada kedua menantunya. Rut 1 ayat 8 dan 9. Saudara bacakan ayat ini 2-3. Ayat 9. Tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan kita melihat 2 respon yang sama sekali berbeda. Dan akhirnya 2 macam nasib kehidupan yang berbeda. Rut 1 ayat 14. Menangis pula dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan mertuanya itu minta diri ya. Habis mencium dan minta diri ya, dia pergi ya. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya, Orpa pergi ya, Rut tetap ya berpaut pada Naomi. Ada beda besar antara mencium sambil menangis dan orang yang setia. Yudas adalah pencium tapi beberapa detik kemudian dia menyerahkan Yesus. Simon Petrus menyangkal kenal Yesus 3 kali. Problem dalam hubungan, tapi dia setia berpaut pada Yesus dan rela mati bagi Injil. Orpa menangis, Orpa mencium, tetapi dia tidak terpaut.
Opa mungkin merasa tidak ada yang salah dengan keputusannya. Dia juga perlu memikirkan dirinya, benar? Dia juga punya visi sendiri untuk digenapi. Dia juga punya visi sendiri untuk dikejar. Dan yang menyedihkan, setelah peristiwa tersebut, Alkitab sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang dia sekalipun. Kita lihat nasib kehidupan seorang wanita muda yang penuh talenta. Tetapi meninggal di tanah terkutuk tanpa pernah merasakan roti kehidupan. Karena pada waktu ujian loyalitas dialaminya, dia merasa tidak nyaman untuk tetap ada dalam perjanjian ya saudara ya, dalam covenant. Dia mencium, tetapi dia pergi, kiss and say goodbye. Ruth sebaliknya, dia tetap loyal pada Naomi, tetap mengasihi Naomi. Rut 1 ayat 16, ayat terakhir saudara bacakan, 2-3. Ya saudara, Rut berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Apakah Tuhan mengecewakan Rut? Tidak. Dia jatuh cinta pada seorang yang jauh lebih hebat dari suami pertamanya. Boaz adalah kerabat Naomi yang bisa menebus Rut. Dan Rut akhirnya menjadi nenek buyut dari raja paling terkenal di Israel, Raja Daud. Ada yang gak kenal Raja Daud di sini? Saya percaya semua tahu Raja Daud ya saudara. Ya. Dan yang banyak orang tidak tahu karena mereka belum ikut SOT. Orpa jadi nenek buyut Goliat, musuh terbesar Daud. Satu keputusan membawa pada kemuliaan yang luar biasa. Tetapi satu keputusan yang salah membawa pada kekacauan yang besar. 30 generasi kemudian dari garis keturunan Boaz dan Rut, lahirlah Yesus. Mesias, juru selamat dunia. Kasih adalah sebuah pilihan. Saudara, kasih adalah sebuah pilihan. Hari ini kita belajar beberapa hal tentang kasih. Kasih bukan sekedar perasaan. Kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu adalah memandang orang seperti Tuhan pandang mereka. Kasih itu adalah pilihan. Ya saudara, kasih itu adalah pilihan. Berapa banyak dari saudara yang ingin memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih Tuhan dan kasih kepada sesama? Angkat tangan saudara. Haleluya. Yang mau penuh kasih Tuhan dan kasih kepada sesama, angkat tangan saudara. Amin saudara. Banyak yang tidak mengangkat tangan. Apakah saudara tidak perlu kasih Tuhan? Saya sampai hari ini masih memerlukan kasih Tuhan. Di hidup kita, kalau kita masih hidup di bumi ini, kita perlu kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih pasti memaafkan. Haleluya. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Katakan ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saudara, terkadang saat kita melihat Tuhan, kita berpikir Tuhan adalah Tuhan yang suka marah. Tuhan yang mudah cemburu. Tuhan yang gampang marah sama kita. Saudara, kekudusan tidak sama dengan amarah. Ya, Tuhan itu kudus karena Amin. Dia penuh kasih. ya, Haleluya. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kasih Tuhan melimpah. Amin, amin. Karena Allah adalah kasih dan kasih adalah Allah. yes, Amin. Amin. Haleluya. Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang, sangat murah hati dan penuh rahmat. amin, Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. ya, Alkitab berkata, Allah lambat untuk marah. yes, Haleluya Yesus. Terima kasih kalau kau lambat untuk marah. Haleluya. Yesus berkata bahwa Dia adalah pribadi yang lemah lembut. ya, Saudara, ini adalah Tuhan yang kita sembah. yes, Dan ini adalah Tuhan yang kita kasihi. amin, Saat kita menyanyikan lagu ini, kita bayangkan kasih Tuhan yang begitu luas. Begitu dalam, begitu tinggi, Pasti begitu lebar, begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Hadirat dari Tuhan yang penuh kasih ada di sini, saudara. Amin, amin. Apakah saudara merasakannya? Haleluya. Saudara, terkadang saat kita sangat sibuk, saat kehidupan kita sangat padat, kita jadi stres dan mudah lelah. Karena capek atau lelah tidak pernah dari fisik saja. Lelah dan capek itu biasanya dari mental kita. Saat ini saya mengajak kita, mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Saudara, kita kembali kepada kasih Tuhan. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi lebih sibuk. ya,
Tuhan meminta kita untuk mendekat kepada kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan minta kepada kita untuk kasih lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Tuhan meminta kita untuk mengalami kasih Tuhan. Amin. Saudara alami kasih Tuhan dalam hidup saudara. Ya Tuhan. Seperti Paulus berkata, agar kita dapat mengenal kasih itu. Ya. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Ya. Seperti Paulus saya juga berdoa agar setiap jemaat GPDD Puji Karang dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya Yesus. Kau jamah setiap jemaatmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Semakin kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih, semakin saudara memiliki pewahyuan akan kasih Tuhan. Saya rindu saudara mendapat pewahyuan akan kasih Tuhan. Betapa dalam, betapa panjang, betapa tinggi, betapa lebarnya kasih Tuhan. Ya. Amin, haleluya. Saudara, kasih Tuhan ada dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa menangkap dan merasakan kasih Tuhan, saudara semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan sampai saudara dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory Yesus. Berapa banyak dari saudara saat ini yang sangat-sangat butuh kasih Tuhan. Mungkin saudara lelah, saudara capek, saudara stres, saudara burn out, saudara penuh kekuatan, kekhawatiran. Saudara penuh kekhawatiran, saudara takut. Saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya. Saat ini banyak sekali yang merasa khawatir, takut. Banyak sekali yang merasa beban yang begitu berat harus dipikul. Yesus, tolong kami. Datang kepada Tuhan. Biarkan jiwa saudara istirahat di dalam Tuhan. Amin, Yesus. Datang kepada kasih Tuhan dan rasakan beban saudara menjadi ringan. Kuk yang saudara harus bawa menjadi ringan karena Tuhan ada bersama saudara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang mengangkat kuk saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Angkat kuk kami Tuhan. Berikan damai sukacitamu, kelegaan. Berapa banyak dari saudara yang menyadari saat ini kau sangat-sangat butuh kasih Tuhan lebih lagi di dalam hidupmu. Kalau itu saudara saat ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat saudara kalau kau butuh kasih Tuhan lebih lagi dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Saat ini saya rindu semuanya untuk berdoa dengan suara yang terdengar. Berbahasa dalam roh, bermazmur, berbicara kepada Tuhan lewat doamu saat ini. Saudara berdoa minta kepada Tuhan apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh siakara pada Yesus. Jamah jemaatmu Tuhan, Roh Kudus naungi setiap kami. Glory. Depan, belakang, samping, kiri, kanan, jamah setiap jemaatmu Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah. Berdoa saudara, keluarkan suara saudara. Mari datang ke hadirat Tuhan yang membawa pemulihan. Datang ke hadirat Tuhan yang membawa pelepasan. Haleluya Yesus. Datang ke hadirat Tuhan yang membawa mujizat. Datang ke hadirat Tuhan yang membawa pemulihan. Datang ke hadirat Tuhan yang membawa kekuatan. Datang ke hadirat Tuhan yang membawa kehidupan. Biarlah hatimu dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Biarlah jiwamu disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran dan ketakutanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Serahkan semua stres, beban, lelah, dan rasa capekmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi, sangat-sangat mengasihi saudara. Kasih Tuhan besar bagi saudara.
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terima kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah Amin. lembut. Kasih-Mu lemah lembut Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah siap jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Kasih-Mu, Kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih Tuhan lemah lembut saudara. Pasti Amin. memaafkan. Kasih Tuhan memaafkan. Haleluya Yesus. Pasti Terima kasih untuk mudah kasih hati. Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan, Kasih pasti lemah lembut, katakan lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih Pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Kasih. Nikmati kasih Tuhan saat ini dalam hadirat Tuhan saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Tuhan sangat sayang kepada saudara. Amin. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang tidak berkesudahan. Amin, Yesus. Tuhan berkata, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, Ya. aku tidak akan melupakan engkau. Amin, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Tuhan berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yes, God. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara saudara. Amin. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Ya. Bagi saudara yang melayani Tuhan, jangan khawatir tentang pelayanan saudara harus ada terobosan ataupun harus selalu ada hal yang baru. Pelayanan adalah tentang kita sudah menerima kasih Tuhan dan bagikan itu kepada orang lain lewat pelayanan kita. Saudara, saat saudara memiliki Yesus dan saudara mengalami kasih Yesus, saudara sudah cukup. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Saya rindu saudara semua yang ada di ruangan ini saat ini. Ikuti doa saya dan katakan dengan suara yang terdengar. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau adalah kasih. Engkau adalah kasih. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang penuh kasih. Aku datang mendekat kepada hatimu. Aku datang mendekat kepada hatimu. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menerima kasih-Mu. Aku menerima kasih-Mu. Aku menikmati kasih-Mu. Aku menikmati kasih-Mu. Aku berikan kepadamu Aku berikan kepadamu semua beban dan stresku. semua beban dan stresku. Semua ketakutan dan khawatirku. Semua ketakutan dan khawatirku. Aku berikan kepadamu. Aku berikan kepadamu. Aku serahkan masa depanku kepadamu. Aku serahkan masa depanku kepadamu. Hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tanganmu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Terima kasih Tuhan sudah mengasihiku. Terima kasih Tuhan sudah mengasihiku. Saudara, saya rindu saudara untuk bergandengan tangan. Dengan tangan kanan kiri saudara. Dari depan sampai belakang. Semuanya bergandengan tangan. Haleluya. Semuanya bergandengan tangan, tidak terputus saudara. Saya rindu jemaat GLP Cikarang ada dalam kasih Tuhan.
Tuhan memenuhi kita dengan kasih Tuhan. Sampai kepada kepenuhan Tuhan. Sampai kepada kepenuhan Tuhan Allah kita. Mari saudara saat ini saya rindu semuanya tanpa terkecuali. Semuanya berdoa dengan suara yang terdengar. Berbahasa roh, bermazmur, berbicara kepada Tuhan lewat doamu saat ini. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Mari bersatu, berdoa, berdoa, berdoa. Mari saudara, berdoa kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan sepanjang hidup kita. Dia mengasihi saudara. Apapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan mengampuni. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara berdoa. Haleluya Yesus. Glory, glory. Glory, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Urapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Jamah Tuhan yang terluka, yang kepahitan Tuhan, hiburkan, hapuskan luka mereka Tuhan, bebat Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera-Mu. Kami tahu kami punya Allah yang akan menolong kami, yang akan melepaskan segala beban, segala sakit hati, segala perkara, segala beban hidup yang kami alami. Tuhan, angkat kuk itu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saudara berdoa, minta kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi beban saudara? Saya berikan waktu sebentar lagi saudara berdoa. Berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah mereka. Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Kau berikan penghiburan, Kau berikan sukacita, Kau berikan damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu kami punya Allah yang memampukan kami. Kami punya Allah Yesus yang menguatkan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, jamah Tuhan. Ada yang sakit Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir di dalam tubuh yang sakit. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami, yang berkekurangan Tuhan. Kami tahu Engkau yang akan menyukukan kami. Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia kami. Kami menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Haleluya. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah berserta kami. Terima kasih Bapa. Kasih anugerah-Mu meliputi setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan. Setiap doa dari jemaat-Mu Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan. Kau yang ambil alih, Kau yang memimpin kehidupan mereka. Kami tahu kami punya Allah yang memampukan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa dan juga. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajari kami Tuhan saling mengasihi. Haleluya Yesus. Ajarilah kami saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan kasih. Kasih Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Katakan sama-sama, ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi, Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya menjadi rema bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengalami kasih Tuhan yang begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi, dan begitu luas bagi kami. Kami mau tinggal dalam kasih Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Biarlah kasih Tuhan mengalir, berlimpah dan memenuhi hidup kami, jiwa kami dan hati kami. Kami butuh kasih-Mu dalam kehidupan kami. Berhembuslah Roh Kudus dengan kasih-Mu dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam pernikahan kami, dalam pelayanan kami, dalam gereja kami. Kasih Tuhan telah mengalahkan maut. Kasih Tuhan membebaskan kami, memulihkan kami. Kasih Tuhan memberikan kami hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kasih Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus